Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Fernando Karateki dari kelas B dengan NIM 24320059. Di sini saya akan membahas materi kelompok 1 yaitu tentang lesson plan. Ya, sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini saya akan membawakan materi untuk tempat datang tunda supaya lama ini agar bisa membawakan materi dari awal hingga berakhir dengan aman dan damai itu dan juga dengan benar. Dan tolong berikan agar saat saya memikirkan materi dan terjadi kelak akhir Tuhan, saya bisa memikirkan materi dengan lurus dan benar. Tuhan membawa dan dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya, baik. Di sini saya akan membahas materi kelompok 1 tentang lesson plan. Jadi, lesson plan itu adalah perencanaan pembelajaran. Selain plan juga dikenal dengan istilah dengan desain atau baca desain, yang juga dapat diartikan perencanaan pembelajaran merupakan suatu cara untuk penyusunan tentang hasil analisis perkembangan siswa dengan mengacu pada kebutuhan siswa. Ya, adapun perencanaan pembelajaran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gurungge 1972 bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas perencanaan pendidikan. Ya, yang kedua menurut Nana Sadija Sujana 1988 bahwa perencanaan pembelajaran adalah mengatur dan menetapkan komponen tujuan, bahan, metode, teknik, serta evaluasi atau penilaian. Nah, yang ketiga Toeti Tsukamoto 1993 perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pengembangan pembelajaran yang merupakan sistem dan terintegrasi dan terdiri atas beberapa unsur yang saling berinteraksi. Ya, jadi itu menurut Toeti Tsukamoto. Dan yang keempat, yang terakhir menurut Ibrahim 1993 bahwa secara garis besar perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan serta alat atau media apa yang diperlukan. Ya, jadi itu menurut para ahli pembelajaran, beberapa para ahli. Dan yang kelima itu Trul menurut Trul dalam segala 2003 yang menyatakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas perencanaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan dalam konteks pembelajaran. Yang keenam menurut Anderson atau Mulyana 2004 perencanaan jangka panjang yang disebut dengan unit plans
merupakan perencanaan yang bersifat komprehensif, di mana dapat dilihat aktivitas yang merencanakan guru selama suatu semester. Dan yang terakhir atau nomor 7 itu menurut Nana dan Sukirma tahun 2008 bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Ya, jadi itu adalah beberapa perencanaan pembelajaran menurut beberapa ahli. Ya, jadi tujuan lesson plan ini adalah mengcreate proses mendidik menjadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna, juga dapat terukur sehingga tujuan pendidikan berhasil dicapai. Ya, lanjut, membuat lesson plan adalah perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan pembelajaran. Baru kemudian guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana dan melakukan penilaian tujuan pendidikan keluarga. Nah, jadi sini ada beberapa visi dan misi. Visi yang pertama itu membuat visi dan misi dan tujuan pendidikan keluarga mendidik tujuan yang sama sehingga dapat dan bersinergi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, buatlah strategi pencapaian visi dan misi agar visi misi besar keluarga dapat dicapai. Orang tua perlu melakukan langkah-langkah strategi agar anggota keluarga lebih mudah dan prosesnya berjalan efektif. Yang ketiga, lesson plan kegiatan pembelajaran keluarga tentu tidak terstandar layaknya lesson plan sekolah. Lesson plan sekolah. Lesson plan keluarga dapat dibuat sederhana dan semudah mungkin. Yang perlu diperhatikan adalah esensinya. Lesson plan keluarga berisi yang pertama tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan pembelajaran, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran, yang keempat evaluasi. Ya. Manfaat lesson plan itu manfaat perencanaan pembelajaran yang sangat penting bagi setiap orang saat akan melakukan pembelajaran di kelas. Perencanaan ini sangat penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran ini antara lain yang pertama itu untuk menjelaskan pemikiran, karena ide yang masih ada dalam pemikiran biasanya masih belum jelas. Kedua itu manfaat yang kedua, melaksanakan urutan yang tercantum dalam perencanaan pembelajaran secara sistematis. Yang ketiga, karena daya pikir manusia terbatas, maka membantu guru jika lupa terhadap suatu materi pembelajaran dengan cara melihat perencanaan pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan perencanaan pembelajaran yang akan disusun, sehingga guru mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan perencanaan pembelajaran. Yang kelima, manfaat perencanaan pembelajaran adalah memiliki peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik, melayani pembelajaran siswa. Selain manfaat, perencanaan pembelajaran juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama adalah fungsi kreatif, inovatif, fungsi komunikatif, dan fungsi komutatif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol,
Ya, jadi itu adalah fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran. Ya, maksud dari fungsi yang pertama yaitu fungsi kreatif, itu pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambar berbagai kelemahan yang ada, sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi inovatif, fungsi yang kedua itu fungsi inovatif, yaitu kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilaksanakan sehingga secara sistematif dan direncanakan dan program secara utuh. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikatif. Itu maksud dari fungsi ini adalah suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak-pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Dan fungsi yang keempat, fungsi komunikatif. Maksud dari fungsi adalah perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Fungsi yang kelima itu akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran yang efektif. Dan fungsi yang keenam, fungsi pencapaian tujuan, yaitu mahasiswa perencanaan yang baik, maka proses hasil belajar juga dapat dilakukan secara seimbang. Fungsi yang ketujuh itu yang terakhir ini, fungsi mengontrol keberhasilan siswa dapat mencapai tujuan, merupakan bagian yang tidak dapat dipaksakan dalam suatu proses pembelajaran. Adapun unsur-unsur yang biasanya terkandung dalam program pembelajaran tertentu meliputi yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menggambar perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, pokok bahasa. Isi materi pembelajaran harus direncanakan dengan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, unsur yang ketiga itu metode mengajar. Kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa, karena pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Dan unsur yang keempat, evaluasi pengajaran. Evaluasi pengajaran dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi awal pembelajaran, evaluasi proses, dan evaluasi akhir pembelajaran. Ya, jadi itu adalah unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Cukup sekian presentasi atau cukup sekian materi mengajar yang saya bawakan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi ini adalah materi dari kelompok 1, yaitu lesson plan. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri aktivitas mengajar kita saat ini, mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sudah menyelesaikan dari awal hingga berakhir. Mengajar dan mengajar menjadi kita. Biarlah saat tidak saya bawakan ini dapat saya mengerti dan paham.
Ya, demikian materi kelompok 1 yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. PJKR Jaya Jaya Jaya.